Kalau ingin jadi lansia tangguh, ayo ke BKN. Kalau ingin jadi lansia tangguh, ayo ke BKN. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Salam BKN. Sehat, mandiri, sejahtera. Terima kasih. Waduh, semangatnya itu ya luar biasa sekali, guys. Jadi saya yang muda juga harus semangat melihat Bapak Ibu di sini yang sudah lansia tetap semangat. Jadi yang muda harus tetap semangat dan produktif. Kata guys. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Rizka Nurulawardani, dokter Puskesmas Ringenano, berdomisilinya di Ponorogo. Statusnya sampun menikah dengan 2 anak. Untuk suami sendiri dari Mungkal sini, Padas. Nah, ini nanti materinya saya dikasih 3 topik ya, Bapak Ibu, yang biasa sudah banyak penyakit yang sangat sering diderita pada orang Indonesia. Jadi ada 3. Jadi hipertensi, diabetes mellitus, sama dislipidemia. Ini ada Bu Suti ini tahu teman ini. Bu Suti ini pasien saya di puskesmas. Mas Jaya di sini aja, Jadi untuk materi yang pertama adalah mengenai hipertensi. Diabetes dulu, diabetes dulu. Nah, ada yang tahu nanti ada kuisnya, jadi diperhatikan, Nanti ada kuisnya, ada anak kuis, ada doorpressnya, terus ibu tadi gitu matur saya, Nah, untuk yang materi pertama adalah diabetes mellitus. Enten sampun mengertos diabetes mellitus itu apa? Ya, DM atau kencing manis. Jadi kalau diartikan perbahasa, coba aku tadi keluar gambar bahasa Indonesia, Pakai bahasa tadi. Kalau bahasa Jawa, promo Inggrisnya enggak pas, kalau boten sekecong, Jadi untuk diabetes mellitus itu perkataannya diabetes itu adalah maksudnya itu pengucuran. Mellitus itu manis. Jadi kalau diartikan perkataannya adalah kencing yang banyak, ada kandungan manisnya atau gulanya. Jadi kalau orang Indonesia bahasa penake lek matur ngoten kencing manis gitu. Jadi awal dari kata kencing manis itu yaitu dari diabetes mellitus ini. Lanjut, Bu. Ini ya, jadi diabetes itu pancuran atau pengucuran, mellitusnya itu madu atau gula. Jadi arti perkataannya itu seperti itu. Lanjut. Nah, untuk arti, lanjut lagi, Bu. Untuk arti medisnya apa? Jadi kalau untuk arti medisnya adalah kegagalan pada organ pankreas. Jadi organ pankreas itu di bawahnya hati, di belakangnya hati. Hati itu bukan di sini loh, Hati itu ada di bawah sini, di perut bagian kanan atas. Lek sini adalah jantung. Yang dua-duanya itu ada paru. Lambung itu di kanan atas. Kalau hati di kanan salah. Ya, kalau lambung itu di kiri atas, kalau hati di kanan atas. Nah, di belakangnya organ hati itu ada organ pankreas. Bentuknya kayak cacing. Dia itu untuk memproduksi insulin. Biasanya untuk memproduksi insulin. Nah, insulin itu apa? Insulin itu adalah zat untuk membawa gula yang kita makan. Jadi entah itu apapun itu yang kita makan nanti dirombak di dalam tubuh kita menjadi gula. Gula itu nanti diangkut oleh insulin, zat insulin itu untuk diajarkan ke seluruh tubuh, untuk dimasukkan ke dalam sel-sel, untuk dijadikan energi. Jadi otak kita, jantung kita yang berdetak, ginjal kita,
merasa haus. Kalau polifagi itu sering merasa lapar. Jadi 3 trias itu 2 itu harus ada pada pasien diabetes mellitus. Oke? Dan ditambah dengan berat badan yang turun tanpa ada sebab yang lainnya. Lanjut. Nah, selain itu ada pandangan yang kabur, sering gatal-gatal, atau mudah lelah atau mengantuk, bahkan ada luka yang sering sembuh. Jadi memang biasanya kita itu kan sewu kalau di desa itu biasanya tidak jarang yang periksa ya. Tiba-tiba kok saya ada luka dok di sini, terus jarang sembuh. Terus saya tanyain sering pipis, boten. Kalau malam berapa kali? 4 kali loh. Sering pipis boten, tapi malam berapa kali? 4 kali. Nah itu sudah ada. Terus sering merasa lapar. Iya bu, perut saya perih, sering titik-titik. Malah dimasukin makanan gitu terus enak perutnya. Kita cek ternyata 400. Kita cek ternyata gulanya 300. Jadi itu sudah bisa ditegakkan sebagai sakit diabetes. Ngerti ya? Hipertensi sendiri. Jadi kita lanjutkan, Mbak. Hipertensi adalah untuk pengertiannya adalah tekanan darah tinggi ya. Tekanannya di atas normal. Nah ini boleh dicatat loh ya. Boleh dicatat kalau Bapak Ibu mau nyatat. Jadi normalnya darah tinggi itu berapa? Itu harus bisa dicatat. Yang pertama, untuk optimalnya kurang dari 120 sama per 80. Itu optimalnya. Untuk normalnya 120 sampai 129. Yang atas, yang bawah 80 sampai 84. Jadi gini, maksudnya gimana? Ada optimal, ada normal tinggi itu maksudnya gimana? Kalau untuk lansia atau pralansia sampai ke normal tinggi itu masih tidak apa-apa, itu masih dianggap normal. Tapi kalau seperti saya masih usia produktif, kita harus ke optimal, gitu ya. Jadi kalau usianya Mbak Restu, Mas Yayan atau yang lainnya masih usia produktif, itu kita target capaiannya harus optimal. Tapi kalau sudah pralansia atau lansia, targetnya itu ya minimal ke normal tinggi itu. Ngerti ya? Ke normal tinggi ya 130 sampai 139 pernya 84 sampai 89. Nah, kalau lebih dari 140 itu biasanya sudah disebut sebagai hipertensi. Hipertensi ada derajatnya, ada derajat 1, 2, 3. Yang derajat 1 yang atas 140 sampai 160, yang bawah 90 sampai 100. Itu yang derajat 1. Yang derajat 2 160 sampai 180. Yang atasnya 100 sampai 110. Untuk derajat 3-nya lebih dari 180, yang bawahnya lebih dari 110. Sudah paham ya? Jadi kalau untuk pralansia dan lansia, jadi harus targetnya ke normal tinggi. Kalau masih usia produktif, targetnya ke optimal. Jadi dislipidemia adalah lemak yang tidak sesuai pada tempatnya atau kadarnya tidak sesuai. Jadi kata lain adalah kolesterolnya tinggi. Lanjut, jadi kita bahas satu-satu dulu. Jadi profil lipid atau profil lipid itu adalah kondisi lemak di dalam tubuh kita itu ada banyak. Jadi jenengan jangan bingung. Ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida, itu banyak. Jadi kita bahas satu-satu ya biar teman-teman tahu. Kalau pemeriksaan yang diperiksa Mas Yayan atau yang di puskesmas yang pakai ujung tangan ini, itu adalah kita mendeteksi kolesterol total. Tidak memandang itu kolesterol baik
atau tidak memandang itu kolesterol yang buruk, gitu ya. Jadi kita cek semuanya. Kalau pernah prolanus di puskesmas, dicek yang di IMA tadi itu dicek per apa per itunya profilnya tadi. Jadi ada kolesterol total ada, lemak baiknya ada, lemak tidak baiknya ada, trigliseridanya ada. Jadi lemak baik atau yang saya sebutkan dari tadi, lemak baik itu apa? Lemak baik itu HDL. HDL itu adalah lemak yang baik. Untuk LDL itu lemak yang tidak baik. Jadi untuk kadar normalnya, kalau kita pakai kolesterol total itu kadar lemak sudah dianggap sebagai dislipidemia ya. Ini saya ngatur, kita menegakkan dislipidemia itu bisa dari ini, kolesterol totalnya lebih dari 200 atau kolesterol buruknya itu lebih dari 100, kolesterol baiknya kurang dari 50, dan TG-nya adalah lebih dari 150 pada pemeriksaan 1 kali. Jadi walaupun diperiksa 1 kali, kalau tadi kan kalau hipertensi atau diabetes kan tidak hanya diperiksa 1 kali untuk kita tegakkan, terutama untuk darah tinggi itu kan biasanya saya suruh balik lagi seminggu, kita cek lagi, kalau tensinya sama kita diagnosis sebagai hipertensi. Tapi kalau kolesterol atau dislipidemia ini 1 kali pemeriksaan itu sudah bisa kita tegakkan sebagai dislipidemia. Dirujuk. Diabetes. Diabetes Bu. Apa saya kasih? Ini. Oke.